Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Septina Dwi Sari, NIM J1A118183, mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Rapid Diagnostic Test (RDT) COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 31 Desember tahun 2019, WHO melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Berdasarkan WHO, kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus tergolong ordo Nodevirales keluarga Coronaviridae. Coronaviridae dibagi dua subkeluarga, dibedakan berdasarkan serotip dan karakteristik genom. Terdapat 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus, dan gamma coronavirus. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti MERS coronavirus dan SARS coronavirus. Novel coronavirus adalah jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis yang ditularkan dari hewan antara hewan dan manusia. Dalam kasus coronavirus, pemerintah menyarankan untuk penggunaan APD atau alat pelindung diri. Meskipun penggunaan APD adalah tindakan pengendalian yang paling mudah terlihat dalam pencegahan penyebaran infeksi, penggunaan APD hanyalah salah satu langkah PPI dan tidak dapat diandalkan sebagai strategi pencegahan utama. Tanpa adanya pengendalian administratif dan mekanik yang efektif, manfaat APD terbatas, sebagaimana dideskripsikan dalam panduan WHO tentang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernafasan akut beresiko epidemi dan pandemi dalam pelayanan kesehatan. Pengendalian ini dirangkum di dalam dokumen penting tersebut. Perlindungan tenaga kesehatan garis depan kita sangatlah penting. Dan APD yang termasuk di dalamnya adalah masker medis, respirator, sarung tangan, jubah, dan perlindungan mata harus diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan orang-orang lain yang merawat pasien COVID-19. Adapun pencegahan yang paling efektif dalam pengendalian COVID-19 adalah yang pertama, menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, sering membersihkan tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol jika tangan tidak tampak kotor, atau sabun dan air bersih mengalir saat tangan terlihat kotor. Yang ketiga, menghindari menyentuh mulut, hidung, dan mata. Yang keempat, melakukan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin dan segera membuang tisu setelah dipakai. Yang kelima, menggunakan masker medis jika mengalami gejala-gejala penyakit saluran pernafasan dan membersihkan tangan setelah membuang masker. Yang terakhir, sering membersihkan dan mendisinfeksi permukaan benda sekitar dan benda lain yang sering disentuh. Screening adalah penemuan penyakit secara aktif pada orang yang tanpa gejala dan tampak sehat. Screening test, menurut pembatasan yang diberikan orang, bukanlah yang dimaksud dengan diagnostik. Orang dengan tanda positif atau mencurigakan menderita penyakit hendaknya diberi perawatan atau pengobatan setelah diagnosis dipastikan. Penyaringan atau screening adalah upaya terorganisir pada masyarakat yang tampaknya sehat untuk mendeteksi kelainan atau faktor risiko yang tidak disadari keberadaannya. Tujuan dilakukannya penyaringan ini atau screening adalah yang pertama, untuk mendapatkan mereka yang menderita sedini mungkin sehingga dapat dengan
secara segera memperoleh pengobatan. Yang kedua, untuk mencegah meluasnya penyakit dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk mendidik dan membiasakan masyarakat untuk memeriksakan diri sedini mungkin. Yang keempat, untuk mendidik dan memberikan gambaran kepada petugas kesehatan tentang sifat penyakit dan untuk selalu waspada melakukan pengamatan terhadap gejala dini. Yang kelima, untuk mendapatkan keterangan epidemiologis yang berguna bagi klinis dan peneliti. Screening yang dilakukan untuk pasien terduga positif COVID-19 dilakukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dilakukan dengan metode rapid test antibody, dan cara kedua yakni screening dengan melakukan tes swab atau pengambilan cairan dari tenggorokan atau pangkal hidung. Rapid test untuk screening awal COVID-19 sangat dibutuhkan mengingat penyebaran penyakit yang sangat cepat. Namun, WHO menegaskan bahwa pemeriksaan ini tidak untuk menegakkan diagnosis klinis COVID-19 dan tidak direkomendasikan untuk triage pasien dengan dugaan COVID-19. Rapid test hanya merupakan screening awal. Hasil pemeriksaan harus tetap dikonfirmasi dengan melakukan PCR. Sedangkan untuk triage pasien menggunakan penilaian risiko cepat Kementerian Kesehatan yang mengacu pada pedoman WHO Rapid Test. Swab tes corona adalah pemeriksaan untuk mendeteksi virus corona. Tes ini juga disebut tes PCR. Dalam swab tes corona, petugas medis akan mengambil sampel apus dari saluran pernafasan, misalnya hidung dan tenggorokan. Sampel ini kemudian dibawa dan diperiksa di mikroskop untuk mendeteksi ada tidaknya DNA virus corona. Tes PCR menganalisis DNA atau RNA, materi genetik virus yang terdapat dalam virus. Meski sampel hanya mengandung materi genetik dengan jumlah sedikit, pemeriksaan ini dapat melipat gandakan DNA atau RNA tersebut. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Jadi rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus corona. Pemeriksaan rapid test untuk screening COVID-19 memiliki beberapa kelebihan, yaitu lebih menghemat waktu dan tidak membutuhkan peralatan yang banyak. Lebih mudah untuk dilakukan dan hanya membutuhkan training singkat. Dan hanya membutuhkan sedikit darah dari ujung jari karena sama baiknya dengan darah dari vena. Kelebihan lain dari pemeriksaan rapid test untuk COVID-19 adalah kemampuannya dalam mendeteksi antibodi IgG dan IgM pada karir SARS-CoV atau coronavirus yang asimptomatis, sehingga dapat digunakan untuk mengontrol penyebaran COVID-19. Adapun kekurangan dari rapid test untuk COVID-19 adalah bahwa pemeriksaan ini tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan virus SARS, namun hanya menyediakan info adanya reaksi imunitas terhadap infeksi. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama rapid test, strip, lancet, lancet pen, handscoon, pipet kapiler, masker, dan kapas alkohol. Bahannya darah, larutan buffer, dan cairan reagen. Prosedur pemeriksaan rapid test dimulai dengan pengambilan sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat rapid test. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10-15 menit setelahnya. Hasil reaktif pada rapid test menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil rapid test yang non-reaktif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus tersebut.
Jika hasilnya non-reaktif, pemeriksaan rapid test perlu diulang sekali lagi 7-10 hari setelahnya. Anda juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Karena apabila hasil rapid test pertama non-reaktif, Anda dapat menularkan virus ke orang-orang di sekitar. Bila hasil rapid test Anda reaktif, jangan panik dulu. Antibodi yang terdeteksi pada rapid test bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS coronavirus. Proses uji validasi dilakukan menggunakan spesimen darah yang diambil dari pasien COVID-19 positif dan negatif yang sebelumnya telah diperiksa dengan tes PCR alat RDT lalu diuji dengan sampel darah tersebut untuk melihat apakah hasilnya konsisten, positif atau negatif dengan hasil tes PCR yang pakai spesimen cairan membran mukosa pasien. Jika hasil tes PCR pada satu orang dengan spesimen cairan tersebut dinyatakan positif, hasil uji RDT pada darah orang yang sama harusnya juga positif, begitu juga sebaliknya. Hasil dari rapid test dapat dibaca secara visual pada alat RDT, seperti yang terjadi pada alat tes kehamilan. Pada alat RDT yang dipakai di Indonesia saat ini, jika hasil tes menunjukkan positif akan muncul 2 garis pita warna merah di garis C dan T di garis kontrol. Sementara jika hasilnya yang muncul 1 pita merah hanya di garis C, maka menunjukkan negatif. Hasil dapat diketahui sekitar 10-15 menit. Itulah tadi pemaparan singkat mengenai Rapid Diagnostic Test COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.